dari kelompok 2 Praktikum Biomonitoring kelas TOPL 1B Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait salah satu bagian dari parameter kimia, yaitu pH. Apa itu pH? pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu cairan. pH ini dapat didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Kemudian, pH dapat dibagi menjadi 3 indikator, yaitu pH meter, pH universal, dan pH alami. Namun, di sini saya akan lebih memaparkan atau mensimulasikan bagaimana tahapan dalam proses pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Langsung saja kita masuk ke prosedur praktikum terkait penentuan pH meter ini. Tetapi sebelum kita ke prosedur praktikumnya, di sini saya akan coba memperkenalkan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses penentuan pH meter ini. Di sini saya menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar saya. Adapun bahan yang digunakan di antara lain Aquades sebagai larutan buffer dengan pH 7. Lalu ada asam cuka sebagai larutan buffer dengan pH 4. Lalu ada KCl sebagai air sampel 1. Di sini KCl ini saya buat dengan campuran garam dan air. Kemudian ada air kolam sebagai air sampel 2. Kemudian ada Aquades atau air murni juga yang disimpan dalam botol semprot ini. Kemudian ada air sungai bagian tepi sebagai air sampel 3. Dan ada tisu. Adapun alat yang digunakan di antara lain ada gelas kimia atau gelas beker yang diganti menggunakan bekas cup minuman. Kemudian ada termometer yang diganti menggunakan sedotan. Dan yang paling penting yaitu pH meter ini sendiri. pH meter ini saya buat menggunakan bahan-bahan bekas di antara lain ada kardus, kertas, tutup bekas pulpen, rapia sebagai pengganti dari kabel, pipa atau paralon, dan isi dari spidol bekas sebagai pengganti dari elektroda. Setelah mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses penentuan pH meter ini, langsung saja kita ke prosedur praktikumnya. Prosedur praktikum ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, kita harus mengkalibrasikan alat pH meter terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penentuan sampel. Tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkalibrasikan alat pH meter terlebih dahulu. Sebagaimana mestinya, kalibrasi ini bertujuan agar hasil yang didapat nanti adalah akurat. Selain itu juga sebagai nilai kebenaran atas penyimpangan nilai konvensional dengan menunjukkan suatu instrumen data. Dalam pengkalibrasian ini, pertama-tama kita harus menyalakan pH meter ini dengan cara menekan tombol on off yang ada di sini, kemudian kita beri waktu beberapa saat atau beberapa menit hingga pH meter ini siap digunakan kurang lebih 30 menit. Step yang kedua yaitu bersihkan elektroda. Pembersihan elektroda ini menggunakan Aquades atau air murni yang dituang ke dalam gelas kimia atau gelas beker ini secukupnya saja, kurang lebih 20-25 ml. Kemudian kita tempatkan gelas kimia ini, lalu kita celupkan elektroda ini hingga bagian ujung elektroda menyentuh badan air yang terdapat dalam gelas kimia ini. Sekiranya sudah tercelup, kita angkat elektrodanya, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Perlu diingat, hindari menggosok elektroda dikarenakan pada bagian ini terdapat selaput sensitif di sekelilingnya. Jadi, cukup dengan menyentuh secara perlahan bagian elektroda ini. Step yang ketiga, menyiapkan larutan penyangga. Adanya pengkalibrasian ini disangkut pautkan dengan adanya larutan penyangga atau larutan buffer. Yang pertama, larutan penyangga dengan nilai pH normal yaitu pH 7 dengan menggunakan Aquades.
Kemudian yang kedua, larutan penyangga atau larutan buffer dengan mendekati nilai pH sampel yaitu pH 4,0 dengan menggunakan asam cuka. Setelah menyiapkan larutan buffer atau larutan penyangga, terlebih dahulu kita tuang larutan pH normal dengan pH 7 ke dalam gelas kimia atau gelas beker yang sudah disiapkan. Kita tuang secukupnya, kurang lebih 20 ml. Kemudian larutan pH 4 yaitu asam cuka kita tuangkan pula ke dalam gelas kimia atau gelas beker yang berbeda. Kita tuang secukupnya, kurang lebih 20 ml. Biarkan sampel ini mencapai suhu yang sama yaitu 26 derajat Celcius karena pada pembacaan pH bergantung pada suhu. Nah, untuk mengetahui tingkat temperatur pada tiap larutan penyangga ini, kita akan mengukurnya menggunakan termometer. Pertama, ukurlah suhu pada larutan penyangga dengan pH 7 terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita simpan larutan penyangga dengan pH 4 ini dan langsung saja kita ukur larutan penyangga ini dengan menggunakan termometer agar diketahui suhunya mencapai 26 derajat Celcius. Jika sudah mencapai suhu 26 derajat Celcius, langsung saja kita kalibrasikan dengan pH meter ini. Letakkan gelas kimia ini dan perlahan kita turunkan elektroda sampai bagian bawah elektroda menyentuh atau tercelup ke bagian air murni dengan pH 7 ini. Lalu, skala pH meter sesuaikan dengan nilai pH buffer dengan cara memutar tombol mencapai angka 7,0. Jika sudah, kita angkat elektroda. Lalu, kita bersihkan dengan air destilasi yang tersimpan yang terdapat dalam botol semprot ini. Kita semprotkan ke elektrodanya. Jika sudah, kita keringkan menggunakan tisu. Ingat, tidak perlu digosok elektrodanya karena terdapat selaput sensitif di sekelilingnya. Setelah melakukan kalibrasi pH meter menggunakan larutan penyangga dengan pH 7, sekarang kita akan melakukan kalibrasi pH meter ini menggunakan larutan penyangga dengan pH 4. Sama seperti proses sebelumnya, kita akan mengukur suhu larutan penyangga pH 4 ini menggunakan termometer. Ukur mencapai suhu 26 derajat Celcius. Jika sudah terukur suhu 26 derajat Celcius, langsung saja kita kalibrasikan dengan pH meter. Tempatkan gelas kimia ini, kemudian secara perlahan kita turunkan elektroda hingga bagian bawah elektroda tercelup ke larutan penyangga pH 4. Jika sudah, skala pH meter sesuaikan dengan nilai pH buffer 4 ini dengan cara memutar tombol hingga mencapai angka pH sebesar 4,0. Jika sudah, kita angkat elektroda dan bilas menggunakan air destilasi yang terdapat dalam botol semprot. Kita semprotkan ke elektrodanya.
Jika sudah, keringkan menggunakan tisu. Ingat, hindari menggosok elektroda dikarenakan di bagian ini terdapat selaput sensitif di sekelilingnya. Jadi cukup dengan menyentuh secara perlahan bagian elektrodanya. Nah, tahapan kedua atau tahapan terakhir dari proses penentuan pH meter ini yaitu penentuan pH sampel. Dalam penentuan pH sampel ini dilakukan di 3 titik atau 3 sampel air. Di sini saya menggunakan 3 sampel air di antara lain KCl sebagai sampel air pertama, air kolam sebagai sampel air 2, dan air sungai bagian tepi sebagai sampel air 3. Langsung saja kita ke penentuan pH sampel air yang pertama, yaitu KCl. KCl ini kita tuang ke gelas beker atau gelas kimia yang sudah disiapkan. Di sini saya menyiapkan gelas beker dengan volume 15 ml. Anggap saja ini gelas beker dengan ukuran volume 15 ml. Kita tuang KCl ke gelas beker ini setinggi 3 cm. Tempatkan gelas beker ini, lalu secara perlahan kita turunkan elektroda hingga bagian ujung bawah elektroda tercelup ke larutan KCl ini. Kemudian elektroda yang terhubung dengan kabel listrik ini akan memberikan instruksi atau arus listrik ke pH meter ini sehingga nanti pada panel pH meter ini terbaca atau tertera pH larutan yang diukur. Adapun pH dari KCl ini yang tertera pada panel pH meter ini sebesar 6,97. Kemudian penentuan pH sampel air yang kedua yaitu air kolam. Sama seperti proses sebelumnya, kita tuang sampel air ini ke gelas beker yang sudah disiapkan. Perlu diketahui, pada proses sebelumnya kita sudah menggunakan beker gelas ini. Maka dari itu, sebelum digunakan, pada proses selanjutnya kita harus membersihkan beker gelas ini menggunakan air mengalir. Mengapa harus dibersihkan terlebih dahulu? Karena untuk meminimalisir percampuran antara sampel air yang sudah digunakan pada sebelumnya dengan sampel air yang akan digunakan pada proses ini. Nah, beker gelas ini sudah saya bersihkan menggunakan air mengalir. Langsung saja kita tuang air kolam ini ke gelas beker setinggi 3 cm. Jika sudah, sebelum kita ke penentuan pH meter dari air kolamnya, kita harus membersihkan elektroda terlebih dahulu yang sudah digunakan pada proses sebelumnya. Nah, pembersihan ini bertujuan agar mengurangi atau minimalisir percampuran antara sampel air yang sudah digunakan pada proses sebelumnya pada elektroda ini dengan sampel air yang akan digunakan pada proses ini. Kita bersihkan menggunakan air destilasi yang ada pada botol semprot ini. Kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Perlu diingat, hindari menggosok elektroda ini dikarenakan pada bagian ini terdapat selaput sensitif di sekelilingnya. Selanjutnya, setelah elektroda ini kering, tempatkan beker gelas yang berisi sampel air kolam. Kemudian kita turunkan elektroda secara perlahan hingga bagian ujung bawah elektroda tercelup ke sampel air kolam yang terdapat pada beker gelas. Kemudian, elektroda yang terhubung dengan kabel listrik ini nantinya akan memberikan instruksi berupa arus listrik ke panel pH meter. Sehingga pada panel pH meter ini nanti akan tertera nilai pH dari sampel air yang sudah diuji. Nah, tertera di sini bahwa pH dari air kolam yang terbaca pada panel pH meter ini sebesar 6,92. Yang terakhir, penentuan pH sampel air yang ketiga yaitu air sungai bagian tepi. Sama seperti proses sebelumnya, kita tuang sampel air ini ke gelas beker yang sudah disiapkan. Perlu diingat, pada proses sebelumnya kita sudah menggunakan beker gelas. Maka dari itu, sebelum kita gunakan pada proses selanjutnya, kita bersihkan terlebih dahulu beker gelas ini menggunakan air mengalir. Pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa sampel air yang sudah digunakan pada proses sebelumnya. Nah, beker gelas ini sudah saya bersihkan menggunakan air mengalir. Langsung saja kita tuang sampel air ke gelas beker setinggi 3 cm.
Sebelum mengukur pH dari air sungai ini, kita bersihkan terlebih dahulu elektroda yang sudah digunakan pada proses sebelumnya. Pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa sampel air yang masih menempel pada elektroda ini. Kita bersihkan menggunakan air destilasi yang tersimpan pada botol semprot ini. Jika sudah, langsung kita keringkan menggunakan tisu. Ingat, hindari menggosok elektroda ini dikarenakan pada bagian ini terdapat selaput sensitif di sekelilingnya. Jika elektroda sudah kering, tempatkan gelas beker yang berisi sampel air sungai tepat di bawah elektroda. Kemudian, secara perlahan kita turunkan elektroda hingga bagian ujung bawah elektroda tercelup ke sampel air sungai yang terdapat dalam gelas beker. Kemudian, elektroda yang terhubung dengan kabel listrik ini akan memberikan instruksi berupa arus listrik kepada panel pH meter sehingga akan tertera nilai pH dari sampel air yang sudah diujikan. Adapun nilai pH dari air sungai yang terdapat pada panel pH meter ini sebesar 5,68. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian dan mohon maaf apabila ada salah dalam proses mensimulasikan terkait pH meter ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Oto Prasadi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biomonitoring. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video simulasi yang sudah dipraktikkan terkait pH meter, pada uji sampel air yang sudah diujikan, tertera nilai pH pada panel pH meter. Adapun nilai pH yang didapat tadi langsung kita catat dan buat pada tabel seperti ini. Pada pengukuran pH air, kita ambil 3 titik lokasi atau 3 titik sampel air. Seharusnya pengukuran ini dilakukan secara langsung di tempat atau lokasi yang sudah ditentukan. Akan tetapi, pada simulasi ini saya mengambil sampel air yang dapat saya jangkau di sekitar lingkungan saya. Di sini saya mengambil lokasi 1 dengan sampel air berupa KCl dan diperoleh nilai pH pada simulasi sebesar 6,97. Kemudian pada lokasi 2 saya mengambil sampel air berupa air kolam dan diperoleh nilai pH pada simulasi sebesar 6,92. Dan lokasi 3 saya mengambil sampel air berupa air sungai bagian tepi dan diperoleh nilai pH pada simulasi sebesar 5,68. Dari nilai pH yang sudah ditempatkan pada tabel ini, langsung kita analisis data menggunakan grafik dengan menyangkut pautkan nilai pH minimum dan nilai pH maksimum perairan. Dapat dilihat gambar 1, grafik derajat keasaman atau pH sampel air. Dengan sumbu X ini mengetahui titik sampling, kemudian sumbu Y mengetahui nilai pH, baik itu nilai pH dari hasil simulasi dan nilai pH dari baku mutu minimum dan baku mutu maksimum perairan. Kemudian, garis biru ini mengisyaratkan nilai pH dari simulasi yang sudah dipraktikkan. Kemudian garis merah ini mengisyaratkan nilai pH dari baku mutu minimum sebesar 6,00. Kemudian garis hijau ini mengisyaratkan nilai pH dari baku mutu maksimum perairan sebesar 8,50. Berdasarkan hasil pengujian pH pada simulasi, nilai pH pada sampel air berkisar antara 5,60 sampai 7,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 mempersyaratkan standar baku mutu pH perairan yaitu 6,00 sampai 8,50. Pada grafik ini, nilai derajat keasaman atau pH sampel air masih aman karena berada pada standar baku mutu yang telah ditetapkan, kecuali nilai pH pada sampel air 3, yaitu air sungai bagian tepi, dengan nilai pH kurang dari 6,00.
Nah, nilai pH ini menjadi faktor penting dalam perairan karena menggambarkan suasana asam atau basa pada air. Derajat keasaman atau pH air menunjukkan keberadaan ion hidrogen di dalam air. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bersifat asam. Kemudian, sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7,00 sampai 8,50. Merujuk pada pendapat tersebut, sehingga dengan hasil pengukuran pH sebesar 5,60 sampai 7,00, maka dapat kita simpulkan bahwa pH sampel perairan yang sudah disimulasikan hampir sedikit mendekati untuk mendukung kelangsungan hidup biota. Akan tetapi, keanekaragaman plankton dan bentos sedikit menurun. Adapun kadar yang baik adalah kadar di mana masih memungkinkan kehidupan biologis di dalam air berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Festriana dari TPPL 1B Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pH universal. Lalu kita ketahui bahwa indikator universal adalah indikator pH larutan yang menunjukkan perubahan warna dari beberapa senyawa yang berada di rentang 1 sampai 14, kemudian menunjukkan suatu keasaman atau kebasaan suatu larutan. Oke, langsung saja kita ke alat dan bahan. Yang pertama, di sampel 1 kita ambil di pinggir sungai, kemudian ada sampel 2 kita ambil di tengah-tengah sungai, lalu kita ada sampel 3 kita ambil di ujung sungai. Selanjutnya ada stick pH indikator, ada tabel kecocokan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita masukkan stick pH indikator ke dalam sampel 1. Tunggu beberapa menit. Lalu keringkan. Lalu kita cocokkan dengan tabel kecocokan pH. pH yang kita dapatkan berada di rentang 6 sampai 7. Kemudian untuk sampel yang kedua kita masukkan stick pH. Kita tunggu beberapa menit. Lalu kita keringkan. Kita cocokkan dengan tabel. Kita dapatkan di pH 7. Selanjutnya untuk sampel yang ketiga kita masukkan stick pH indikator. Tunggu beberapa menit, lalu kita keringkan, kemudian kita cocokkan dengan tabel, kemudian diperoleh pH 7. Dari proses yang saya lakukan, ketiga sampel tersebut memiliki pH rentang 6 sampai 7. Sedangkan pH kualitas air yang baik berada di rentang 6,5 sampai 8,5. Jadi bisa disimpulkan bahwa air sungai ini termasuk dalam kualitas air sungai yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pH universal. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Bella Triwardani dari kelas TPPL 1B Politeknik Negeri Cilacap. Di video ini, saya akan mensimulasikan tentang pengukuran COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Dalam pengukuran COD, adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu botol sampel, buret dan statif, reflux dan magnetic stirrer, gelas ukur, pipet tetes, gelas beker, dan labu Erlenmeyer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu
kalium permanganat 0,01 N, larutan asam oksalat 0,01 N, larutan asam sulfat 4 N, aquades, dan sampel air. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam proses pengukuran COD yaitu memasukkan sampel air ke dalam botol sampel. Bila perlu, lakukan pengenceran. Tingkat pengenceran disesuaikan dengan kondisi sampel air yang akan diteliti, misalnya 0,5% atau 0,1% atau bahkan lebih kecil lagi, khususnya untuk sampel air yang berasal dari limbah industri tertentu. Kemudian kita memasukkan 100 ml sampel air ke dalam gelas beker. Setelah itu, kita memindahkannya ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu, kita tambahkan larutan asam sulfat 4N sebanyak 5 ml ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan lagi larutan kalium permanganat 0,01 N sebanyak 10 ml. Untuk pengukuran faktor koreksi, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu memasukkan 100 ml aquades ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, kita tambahkan 5 ml larutan asam sulfat 4N ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, kita tambahkan lagi larutan asam oksalat 0,01 N sebanyak 10 ml. Lalu, kita goyangkan hingga merata dan diamkan hingga 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmanisa. Setelah proses yang dijelaskan oleh teman saya tadi, langkah selanjutnya titrasi dengan larutan KMNO4 0,01 normalitas. Tuangkan larutan tersebut ke dalam buret. Titrasi hingga warna larutan berubah menjadi merah muda. Dan hasilnya seperti ini. Data analisis perhitungan COD. Cara menghitung COD yang pertama, kita tentukan faktor koreksi terlebih dahulu. Rumus faktor koreksi sama dengan 10 dibagi mili KMNO4 sama dengan 10 dibagi 10 mili. Hasilnya sama dengan 1 mili. Yang kedua, cara menghitung kadar COD. Rumus kadar COD sama dengan 1000 dibagi 100 dikali 10 ditambah A, F dikurangi 10
dikali 0,01 dikali 31,6 mg per liter. Keterangan A sama dengan mililiter KMNO4 yang terpakai. F sama dengan faktor koreksi KMNO4. 31,6 sama dengan berat ekuivalen KMNO4. Cara penyelesaiannya yaitu kadar COD sama dengan 1000 dibagi 100 dikali 10 ditambah 10, 1 dikurangi 10 dikali 0,01 dikali 31,6 mg per liter. Hasilnya 31,6 mg per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depar Raditya Putra akan melakukan praktek pengukuran oksigen larut. Yang pertama saya siapkan adalah sampel air yang telah saya ambil menggunakan botol. Lalu kita ambil flash sprinkler, kita buka tutupnya, kita masukkan sampel air yang tadi kita ambil kurang lebih 250 ml. Lalu kita tambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml ke dalam gelas sprinkler. Kita masukkan menggunakan pipet. Lalu kita masukkan kembali larutan KUHKI sebanyak 1 ml menggunakan pipet. Masukkan ke dalam gelas sprinkler. Tutup dengan hati-hati, kita kocok kurang lebih 15 menit, kurang lebih 15 kali. Kita diamkan selama 2 menit. Setelah kita diamkan selama 2 menit, terdapat endapan berwarna coklat dan larutan berwarna kuning agak jernih. Lalu kita buka kembali tutup botolnya. Lalu kita ambil larutan H2SO4. Kita ambil menggunakan pipet mor. Ambil sebanyak 1 ml. Lalu kita masukkan ke dalam gelas sprinkler. Lalu kita tutup kembali. Kocok kurang lebih 15 kali. Kocok sampai larutan berwarna kurang lebih sampai larutan berwarna coklat kekuningan seperti ini. Lalu kita ambil 100 ml, masukkan ke dalam air lumayan. Kita masukkan sebanyak 100 ml. Lalu kita titrasikan menggunakan larutan Na2S2O3. Sampai larutan menjadi kuning, berwarna kuning muda. Lalu kita tambahkan
indikator amilum sebanyak 10 mili sebanyak 10 tetes. Setelah kita tambahkan 10 tetes indikator amilum, larutan akan berwarna menjadi biru muda seperti ini. Lalu kita titrasikan kembali menggunakan larutan Na2S2O3 sampai larutan menjadi berwarna jernih. Kita sambil duduk aduk agar larutan tidak larutan tercampur merata. Titrasi sampai larutan berwarna biru itu hilang dan berwarna jernih seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran oksigen terlarut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang oksigen terlarut dengan langkah-langkah dari percobaan oksigen terlarut. Yang pertama, dimasukkan 250 liter air ke dalam gelas sebagai pengganti botol drinker. Kemudian tambahkan 1 ml mangan sulfat atau sebanyak 10 tetes. Setelah itu tambahkan larutan KOH atau KI sebanyak 1 mili atau 10 tetes. Dan kocok sebanyak 15 kali. Biarkan hingga 2 menit hingga mengendap. Ini H2SO4 sebanyak 1 mili atau 10 tetes. Kemudian botol tutup kembali dan kocok hingga endapan larut. Ambil larutan sebanyak 100 ml, masukkan ke dalam gelas sebagai Erlenmeyer. Ini adalah larutan Na2S2O3 0,025 N. Dititrasikan larutan dengan Na2S2O3 sampai kuning berubah menjadi kuning muda. Setelah 35 tetes, warna berubah. Tambahkan 3-5 tetes amilum. Larutan amilum ini diganti dengan menggunakan larutan tepung kanji. Jadi warna yang dihasilkan adalah biru muda. Kemudian dititrasikan kembali sampai warna biru tepat hilang.
Setelah 65 tetes warna biru tetap tepat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Raditya Putra dari TPPL 1B akan menjelaskan hasil pengamatan dan pembahasan pengukuran oksigen terlarut. Dimulai dari perhitungan. Rumus dari perhitungan adalah kadar O2 terlarut sama dengan 1000/100 dikali Q dikali Rho dikalikan 8 ml per liter sama dengan, sebelumnya telah diketahui Rho-nya adalah 10 ml, Q-nya adalah 0,025 mol, lalu 8 ml per liter. Lalu kita langsung hitung 1000/100 dikalikan 10 ml dikalikan 0,025 mol per liter dikalikan 8 ml per liter sama dengan 20 mol. Lalu kita lanjut ke data oksigen terlarut yang berisi data DO dan grafik DO. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu kita membuat data DO seperti di tabel berikut. Sampel ke-1, 2, dan 3 DO grey water mili per liter, DO artifisial miligram per liter. Sampel ke-1 DO grey waternya adalah 9, DO artifisialnya 10. Sampel kedua DO grey waternya 11, DO artifisialnya 10,8. Kemudian sampel ketiga DO grey waternya 12,5, DO artifisialnya 13. Lalu kita cocokkan ke dalam grafik. Nah, di sini terlihat yang biru adalah DO grey waternya, sedangkan yang oranye adalah DO artifisialnya. Dalam grafik sama-sama kadar DO yang dari sampel 1, 2, dan 3 naik dari DO grey water tadi 9, 11, dan 12,5. Nah, naik. Lalu DO artifisialnya yang berwarna merah 10, 10,8, dan 12,5. Lalu perbandingan kandungan oksigen terlarut. Terdapat 3 sampel oksigen terlarut yang telah dimasukkan ke dalam botol. Lalu kita bandingkan. Pada sampel 1, air tampak jernih, tetapi terdapat partikel-partikel yang berwarna hitam dan terdapat ikan yang hidup. Air lebih bersih karena kandungan oksigen yang terletak di tepi sungai lebih banyak dan menyebabkan air lebih jernih. Kandungan oksigen terlarutnya. Oksigen lebih banyak dikarenakan air sungai sering pasang surut. Saat air surut, rongga-rongga tepi sungai bisa terisi oleh oksigen yang melimpah saat air pasang kembali. Semakin dalam kedalaman suatu sungai, oksigen semakin sedikit, tetapi semakin dangkal permukaan sungai, semakin banyak kandungan oksigen dalam air. Pada sampel kedua, di tengah sungai, air tampak agak sedikit keruh, dan air berwarna putih kecoklat-coklatan serta terdapat ikan yang hidup di tengah sungai tersebut. Kandungan oksigen terlarut di tengah lebih sedikit daripada di tepi sungai dikarenakan saat di tengah sungai selalu teraliri oleh air, sehingga oksigen yang masuk ke dalam air hanya terbawa oleh arus, sehingga tidak terlalu banyak. Semakin dalam kedalaman suatu sungai, oksigen semakin sedikit. Semakin dangkal permukaan sungai, semakin banyak kandungan oksigen dalam air. Pada sampel ketiga,
di tepi kanan sungai tampak jernih, tetapi terdapat partikel-partikel yang berwarna hitam dan juga terdapat ikan kecil yang hidup di tepian sungai. Air lebih bersih dari air di tengah karena kandungan oksigen yang di tepi sungai lebih banyak dibanding di tengah sungai. Karena pada saat surut, oksigen bisa mengisi rongga-rongga yang ada di tepi sungai sehingga cadangan oksigen di tepi sungai lebih banyak atau melimpah dibanding di tengah sungai. Semakin dalam kedalaman suatu sungai, oksigen semakin sedikit. Semakin dangkal permukaan air sungai, semakin banyak kandungan oksigen dalam air. Dalam sampel 1 dan sampel 3 tidak berbeda jauh karena sampel air diambil di tepi sungai, bukan di tengah sungai, aliran sungai. Tingkat kejenuhan oksigen terlarut. Tingkat kejenuhan sampel 1 rendah atau tidak jenuh karena pada tepi sungai masih ada ikan kecil yang hidup di dalamnya. Tingkat kejenuhan pada tingkat sampel 2 rendah atau tidak jenuh karena di tengah sungai masih banyak terdapat ikan yang hidup di dan berkembang biak di sungai. Pada sampel ketiga pun sama saja seperti sampel ke-1, rendah tidak jenuh karena pada tepi sungai masih ada ikan kecil yang hidup di dalamnya. Dari praktik yang dilakukan saat proses praktikum dapat dikatakan bahwa air sampel yang digunakan tidak jernih. Tidak jenuh karena masih berlangsungnya difusi udara dari atmosfer ke udara dan proses fotosintesis masih berlangsung, jadi masih bisa berlangsungnya pernafasan dan oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik. Bandingkan dan jelaskan secara oksigen larut teoritis. Pada sampel 1, air lebih jernih. Suhu lebih tinggi karena paparan sinar matahari sampai ke dasar sungai. Karena sungai di tepi sungai lebih dangkal. Kadar oksigen tinggi karena permukaannya dangkal. Pada sampel kedua, air kurang jernih karena banyak terdapat kotoran yang berasal dari limbah-limbah rumah tangga. Suhu lebih rendah karena paparan sinar matahari tidak sampai ke dasar sungai. Lalu kadar oksigen lebih rendah karena kedalaman sungai. Pada sampel ketiga tidak berbeda jauh seperti sampel ke-1. Air lebih jernih, suhu lebih tinggi karena paparan sinar matahari sampai ke dasar sungai. Kadar oksigen tinggi karena permukaan dangkal. Kesimpulan yang dapat diambil dari proses pengukuran oksigen larut adalah dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kadar DO yang didapat tidak jenuh. Terdapat perbedaan hasil pada kedua sampel karena perbedaan tekanan suhu dan ketinggian atau kedalaman sungai tersebut. Sampel 1 memiliki kadar DO lebih tinggi dari sampel 2 tersebut karena memiliki kedalaman yang lebih dangkal, sehingga kadar oksigen dalam air lebih banyak dibandingkan sampel 2 yang diambil di tengah sungai yang dalam. Lalu data DO perairan. Dalam tabel telah saya isi nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan masing-masing dari karakteristik DO sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Pertama, sampel 1 air jernih, sampel 2 air agak keruh, sampel 3 air jernih. Pada sampel 1 kandungan oksigen tinggi, sampel 2 kandungan oksigen lebih rendah, sampel 3 kandungan oksigen tinggi. Sampel 1 ditempati oleh ikan kecil, sampel 2 ditempati oleh berbagai ikan tawar yang baik besar maupun yang kecil. Sampel 3 ditempati oleh ikan-ikan kecil. Sampel 1 terdapat kepiting, sampel 2 terdapat ikan, sampel 3 terdapat kepiting atau yuyu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam bahasa atau tutur kata yang saya katakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ica Briskia. Di sini saya dan teman saya Hasti akan mensimulasikan bagaimana cara mengukur salah satu parameter kimia yang digunakan untuk menentukan kualitas air suatu perairan, yaitu BOD. Sebelum lanjut ke praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan BOD dan mengapa BOD diperlukan untuk mengetahui kadar kualitas suatu perairan. Mali dan Kuvin 1988 serta Metcalfe and Eddy 1991, BOD atau Biochemical Oxygen Demand merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang digunakan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mendekomposisi atau mengurai bahan organik dalam kondisi aerobik. Metcalfe and Eddy 1991 terdapat 4 alasan mengapa BOD digunakan sebagai parameter untuk menentukan kualitas perairan. Yang pertama yaitu BOD penting diketahui untuk mengetahui jumlah oksigen terlarut yang digunakan untuk menstabilkan bahan organik secara biologi. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran fasilitas pengelolaan limbah. Yang ketiga, untuk mengetahui efisiensi suatu proses pengelolaan air limbah. Yang keempat, untuk mengetahui batasan yang diperbolehkan untuk pembuangan air limbah. Untuk pengukuran BOD terdapat 5 tahapan, 4 tahapan untuk persiapan dan 1 tahapan untuk pengujian. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama pembenihan atau seeding, yang kedua penyediaan air pengencer, yang ketiga tingkat pengenceran, yang keempat perlakuan awal, dan yang kelima merupakan prosedur pengujian sampel air. Saat praktikum, kita harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Di antaranya ada jas lab, kemudian masker, serta sarung tangan atau gloves. Sebelum memulai praktikum, saya tegaskan sekali lagi bahwa di sini sifatnya hanya simulasi, sehingga alat-alat dan bahan yang digunakan merupakan alat dan bahan pengganti seadanya yang ada di rumah. Sebelum memulai praktikum, saya akan menjelaskan beberapa bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan. Adapun alat-alat yang digunakan di antaranya yaitu magnetic stirrer, 4 buah botol BOD, gelas ukur, Erlenmeyer, di sini saya ganti menggunakan botol, pipet tetes, beker glass, di sini saya ganti menggunakan gelas, labu takar yang saya ganti dengan botol, serta buret, klem, dan statif yang saya ganti dengan paralon serta besi silinder. Pertama yaitu sampel air di lokasi 1, sampel air di lokasi 2, sampel air di lokasi 3, aquades, larutan KOHKI, larutan buffer fosfat dengan pH 7,0, larutan H2SO4 atau asam sulfat, larutan CaCl2, larutan MnSO4 atau mangan sulfat, larutan feriklorida, larutan KF, larutan Ki 10%, indikator amilum, larutan NaOH atau natrium hidroksida, larutan NaAzida atau NaN3. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengukuran BOD yaitu proses pembenihan atau seeding. Pembenihan atau seeding dilakukan apabila suhu air terlalu ekstrim, pH terlalu rendah atau tinggi, dan lain sebagainya. Untuk proses pembenihan atau seeding dilakukan dengan cara
menggunakan 2 buah botol, yang satu berisi sampel air dan satu lagi berisi mikroba atau bakteri, serta dibutuhkan selang sebagai penghubung gelembung-gelembung dari botol yang berisi mikroba atau bakteri. Setelah itu diinkubasikan selama 1 hari. Untuk tahapan pengukuran BOD langkah kedua hingga keempat akan dijelaskan oleh teman saya Hasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Anggarani Murti Dewani dari kelas TPPL 1B. Saya di sini akan melanjutkan simulasi BOD. Bahan yang dibutuhkan ada Aquades, Sulfat fosfat, MgSO4, CaCl2, FeCl2, dan ada pipet, sendok untuk mengaduk. Pertama, kita ambil Aquades secukupnya, yang kita butuhkan. Kemudian kita akan aerasikan Aquades ini selama 30 menit. Kemudian kita tambahkan sulfat fosfat ke dalam Aquades kurang lebih 5 ml. Kemudian kita masukkan MgSO4. Setelah itu kita masukkan CaCl2. Dan yang terakhir kita masukkan FeCl3. Setelah proses penyediaan air pengencer tadi, kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, tingkat pengenceran. Pada tingkat pengenceran ini yang dilakukan tergantung dari jenis air buangan yang digunakan. Sebagai perbandingan, air buangan industri 0,1 sampai 1%, air buangan domestik 1 sampai 5%, air sungai 10 sampai 100%, dan air sumur atau ledeng 50 sampai 100%. Langkah yang ketiga, perlakuan awal. Perlakuan awal ini ada 4 langkah tergantung dari jenis sampel air yang diuji. Pertama, bila air sampel yang diuji bersifat asam atau basa, maka dinetralkan dengan bantuan larutan H2SO4 atau NaOH. Kita akan lakukan dengan menambahkan H2SO4.
Kemudian yang kedua, bila sampel air mengandung bahan beracun, maka diperlukan perlakuan tersendiri. Kemudian yang ketiga, bila sampel mengandung oksigen lebih dari 9 ppm, maka perlu dilakukan pengocokan. Kemudian yang keempat, bila sampel air mengandung residu klor aktif yang cukup tinggi, maka dapat dihilangkan dengan beberapa cara. Yang pertama, masukkan ke dalam sampel air 100 ml, kemudian ditambahkan 10 ml asam asetat dengan perbandingan 1:1. Kemudian atau bisa ditambahkan 10 ml H2SO4 dengan perbandingan 1:50 dan 10 ml larutan KI 10%, kemudian dititrasi dengan Na2SO3. Langkah kelima yaitu prosedur pengujian BOD. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan 4 buah botol BOD yang kemudian diisi dengan sampel air. Di sini saya menggunakan sampel air di lokasi pertama. Kemudian kita tuang di masing-masing 2 botol. 2 botol untuk langsung diuji kadar oksigen terlarutnya dan 2 botol untuk diinkubasikan terlebih dahulu selama 5 hari. Setelah itu, 2 botol langsung kita uji kadar oksigen terlarutnya dan 2 botol lagi kita inkubasikan selama 5 hari di inkubator. Setelah kita dapati 2 buah botol BOD yang berisi sampel air di lokasi 1, selanjutnya yaitu kita masukkan MnSO4 dan KOH-KI. Di sini kita sudah mendapatkan larutannya yaitu MnSO4 dan KOH-KI. Masing-masing diisi dengan 1 ml. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu larutan MnSO4-nya. Cukup 1 ml di tiap-tiap botol. Kemudian, dengan menggunakan pipet yang berbeda, kita masukkan larutan KOH-KI sebanyak 1 ml ke tiap-tiap botol BOD yang sudah ada. Tutup dengan hati-hati sehingga tidak ada gelembung yang terdapat di botol BOD. Setelah itu, kocok sebanyak minimal 15 kali.
Kemudian, diamkan selama 2 menit hingga terjadi endapan. Setelah terbentuk endapan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan H2SO4 ke dalam tiap botol sebanyak 1 ml. H2SO4. Lalu digocok lagi hingga berubah warna. Setelah dilakukan penggojokan, maka akan terbentuk warna coklat kekuningan. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan larutan yang terdapat dalam botol BOD ini ke dalam gelas ukur. Kita tuang sebanyak 100 ml. Setelah itu kita pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, kita masukkan larutan natrium sulfit ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Setelah itu, tuang ke dalam buret. Selanjutnya, titrasi hingga berwarna kuning muda. Setelah berwarna kuning, kita tambahkan indikator amilum sebanyak 10 tetes. Setelah itu kita titrasi kembali. Kita titrasi hingga tidak berwarna. Setelah tidak berwarna, kita catat berapa volume natrium sulfit yang kita gunakan. Sampel air yang telah diinkubasi selama 5 hari, pengukuran jumlah oksigen terlarutnya sama dengan proses pengukuran jumlah oksigen terlarut di hari yang pertama. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Copiskia. Di sini saya akan menganalisis hasil dari pengujian sampel air untuk mengetahui nilai BOD yang terkandung.
Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 merupakan data hasil titrasi pada pengujian kadar oksigen terlarut awal, sedangkan tabel 2 merupakan data hasil titrasi pada pengujian kadar oksigen terlarut setelah inkubasi selama 5 hari. Pengujian kadar oksigen terlarut dilakukan secara duplo, sehingga volume Na2SO3-nya ada 2 di tiap-tiap sampel. Pada dasarnya, pengukuran BOD yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal dari sampel, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari. Pada kondisi gelap dan suhu 20 derajat Celcius. Sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari ini sering disebut dengan DO5. Selisih DO awal atau kandungan oksigen terlarut awal dengan kandungan oksigen terlarut yang telah diinkubasi selama 5 hari merupakan nilai BOD yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter. Sehingga untuk mengetahui nilai BOD, pertama-tama kita harus menghitung oksigen terlarutnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya tulis rumus perhitungan oksigen terlarut. Kadar O2 terlarut sama dengan 1000/100 dikali jumlah mililiter Na2S2O3 yang terpakai yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dikali normalitas Na2S2O3 dan dikalikan dengan 8 ml per liter. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini saya menghitung semua dari hasil pengujian. Jadi, yang pertama yaitu perhitungan dissolved oksigen hari ke-0 atau yang langsung diujikan. Kadar O2 terlarut pada titrasi 1 sampel lokasi 1 yaitu kadar O2 terlarut sama dengan 1000/100 dikali 12 mili dikali 0,025 normal dikali 8 ml per liter, sehingga dapat diketahui bahwa kadar O2 terlarut pada titrasi 1 sampel lokasi 1 yaitu 24 mg per liter. Semua hasil pengujian volume Na2SO3 ini kita hitung pada rumus perhitungan dissolved oksigen. Setelah dihitung kadar oksigen terlarutnya, maka dapat terlihat di tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 merupakan tabel yang berisi kadar oksigen terlarut hari ke-0 pada sampel, sedangkan tabel 4 kan kadar oksigen terlarut hari ke-5 pada sampel. Nah, dari data ini, maka menurut American Water College menyatakan bahwa perhitungan BOD dapat dilanjutkan karena kadar oksigen terlarut akhirnya diketahui tidak ada yang kurang dari 1 mg per liter. Setelah itu, kita hitung nilai BOD-nya dengan menggunakan rumus perhitungan BOD, yaitu dissolved oksigen awal dikurangi dissolved oksigen akhir dikali mililiter botol BOD dibagi dengan mililiter sampel. Di sini saya sudah menghitung nilai BOD pada sampel air lokasi 1. Dengan menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan, maka tinggal dimasukkan angka-angkanya saja. Di sini pada sampel air lokasi 1 pada titrasi pertama yaitu nilai BOD sama dengan 24 mg per liter dikurangi 23,8 mg per liter dikali 250 ml dibagi 100 ml menjadi 0,5 mg per liter, sehingga nilai BOD pada pengujian titrasi pertama yaitu 0,5 mg per liter. Sedangkan pada titrasi kedua
yaitu nilai BOD sama dengan 24,4 mg per liter dikurangi 23,6 mg per liter dikali 250 ml dibagi 100 ml sama dengan 2 mg per liter, sehingga nilai BOD pada sampel air lokasi 1 yaitu 0,5 mg per liter ditambah 2 mg per liter dibagi 2 sama dengan 1,25 mg per liter. Setelah itu, pada sampel air lokasi 2 tetap menggunakan rumus yang sama, maka pengujian pada titrasi pertama nilai BOD diketahui 0,5 mg per liter, sedangkan pada pengujian titrasi kedua nilai BOD sama yaitu 0,5 mg per liter, sehingga nilai BOD pada sampel air lokasi 2 menjadi 0,5 mg per liter. Kemudian nilai BOD pada sampel air lokasi 3 yaitu pada pengujian titrasi pertama nilai BOD-nya yaitu 1 mg per liter, sedangkan pada pengujian kedua nilai BOD sama dengan 0,5 mg per liter, sehingga nilai BOD pada sampel air lokasi 3 yaitu 0,75 mg per liter. Setelah kita ketahui kadar BOD di tiap-tiap sampel, maka dapat kita bandingkan melalui grafik berikut ini. Sampel 1 merupakan sampel yang memiliki nilai BOD tertinggi, sedangkan sampel 2 merupakan sampel yang memiliki nilai BOD yang terendah. Sampel 1 memiliki nilai BOD 1,75 mg per liter, sedangkan sampel 2 memiliki nilai BOD 0,5 mg per liter, sedangkan sampel 3 memiliki nilai BOD 0,75 mg per liter. Menurut Badan Standarisasi Nasional SNI nomor 698/972/2009, jumlah maksimum BOD di perairan yaitu 198 kurang lebih 30,5 mg per liter atau 167,5 sampai 228,5 mg per liter. Sehingga berdasarkan data hasil dari ketiga sampel tersebut, maka kadar BOD pada perairan tersebut masih memenuhi standar baku mutu. Sekian video analisis dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.